Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you doing today? I hope you are doing great. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita ya di unit 1. Nah, sekarang buka bukunya halaman 9. Jadi videonya sambil dinonton, bukunya juga dilihat ya. Dan penjelasannya disimak baik-baik. Oke? So, today we are going to learn expression of thanking and apologizing. Kalau kemarin kita belajar tentang expression of greetings atau sapaan, kemudian expression of leaving taking atau berpamitan, hari ini kita belajar tentang expression of thanking and apologizing. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih dan bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf. Baik. Yang pertama, thanking. Seperti yang Mem bilang sebelumnya, thanking adalah rasa terima kasih. Jadi, when you want to thank to other people, you can use the expression of showing gratitude. Ketika kamu ingin berterima kasih kepada orang lain, kamu bisa menggunakan ekspresi dari rasa terima kasih atau rasa syukur akan suatu hal atau terhadap sesuatu. Di sini ungkapan yang diucapkan untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih. Jadi, kapan kita mengucapkan rasa terima kasih? Ketika kita dibantu oleh orang lain, atau ketika orang lain memberikan sesuatu kepada kita, atau ketika seseorang membuat kita merasa senang akan suatu hal dengan apa yang dilakukannya. Kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih. Nah, di sini here are some expressions of thanking to someone. Di sini sudah ada beberapa ekspresi dari rasa terima kasih untuk seseorang. Kita bisa gunakan ya. Yang pertama, thank you. Thank you ini casual sekali ya, sudah sering kita gunakan. Yaitu artinya ya, terima kasih. Kemudian you are so kind. Thank you. Kamu sangat baik. Terima kasih. Kemudian thank you very much. Terima kasih banyak. Kemudian I want to thank you. Saya ingin berterima kasih. Kemudian thanks a lot. Terima kasih banyak. Sama saja ya. Thanks, thank you so much. Terima kasih banyak. Semuanya ini maknanya sama, hanya saja kita sisa pilih yang mana yang kita mau ucapkan. Thanks a lot ini dia lebih informal atau lebih kalau kita mengungkapkan rasa terima kasih mungkin sama teman kita, sama orang yang sudah sangat dekat dengan kita. Seperti itu ya. Kemudian cara meresponnya juga banyak, bukan hanya you're welcome, tapi banyak ekspresi yang bisa digunakan, tergantung dari konteks percakapannya ya. Kemudian di sini yang pertama that's right, tidak apa-apa, tidak masalah. That's right, it's hampir sama seperti it's okay ya. Kemudian my pleasure ini dengan senang hati. Kemudian you're welcome, sama-sama. Kemudian no problem, tidak masalah. Don't mention it ini juga tidak masalah ya. Kemudian it's okay, you're welcome, tidak masalah, sama-sama. Kemudian it was nothing ini
tidak apa-apa. Kemudian it was no trouble, tidak masalah, not at all, tidak sama sekali. Kemudian anytime, kapanpun. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan ini, lihat bukunya halaman 8. Dialog B. Di sini membaca ya. Hi Chandra, good afternoon. Good afternoon, Siti. I have some biscuits. Do you want some? Sure, thank you. Taste some of them. My mom made it by herself. Really? Wow, it is delicious. Nah, di sini Siti menawarkan biskuit kepada Chandra. Nah, tentu Chandra merespon dengan mengucapkan sure, tentu. Kemudian Chandra mengucapkan thank you. Dia mengucapkan terima kasih karena dia sudah diberi sesuatu oleh Siti. Apa yang diberikan yaitu biskuit. Jadi kalau kita diberikan sesuatu, kita harus berterima kasih ya. Nah, di percakapan ini kurang lengkap karena Siti tidak merespon rasa terima kasih dari Chandra. Tapi Mem sudah siapkan contoh yang lain. Yaitu membaca ya. Ismail, could you help me please? Yes, ma'am. Could you clean the whiteboard for me please? Okay, ma'am. Thank you, Ismail. My pleasure, ma'am. Nah, di sini teacher meminta bantuan dari Ismail. Apa bantuannya? Yaitu menghapus papan tulis. Nah, Ismail menjawab, "Oke, ma'am." Nah, teachernya tentu berterima kasih kepada Ismail karena Ismail bersedia menolong teachernya. Kemudian Ismail merespon. Jadi kalian harus bersikap seperti Ismail ya, karena Ismail merespon rasa terima kasih dari teachernya. Dia mengatakan my pleasure, dengan senang hati. Dengan senang hati, ma'am. Seperti itu ya. Baik, kita pindah ke apologizing. Sekarang buka bukunya halaman 10. Apologizing is an expression used to apologize or say sorry for something to someone. Apologizing ini itu adalah permintaan maaf atau meminta maaf. Jadi ekspresi yang digunakan untuk meminta maaf atau merasa menyesal terhadap sesuatu atau penyesalan terhadap sesuatu kepada seseorang. Jadi coba lihat di sini ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan permintaan maaf yaitu adalah apologizing. Nah, kapan kita meminta maaf kepada orang lain? Tentu ketika kita berbuat salah atau kita merasa membuat seseorang tidak nyaman dengan kita. Jadi kita meminta maaf. Nah, apa saja contoh-contoh ekspresinya? Mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Forgive me, I'm terribly sorry about. I would like to apologize for. I apologize for. Ini dia lebih formal ya, ungkapan yang lebih formal atau ungkapan yang lebih resmi. Forgive me, maafkan saya sangat menyesal tentang bla bla bla. Kemudian I would like to apologize for, saya ingin meminta maaf tentang apa. Kemudian I apologize for, saya minta maaf untuk. Kemudian I'm sorry, I didn't mean to, saya minta maaf, saya tidak bermaksud. Oh sorry, oh maaf. Kemudian sorry about that, maaf tentang itu. Oops, sorry.
Ups, maaf. Seperti itu ya. Ini contohnya seperti memberikan contoh ya. I would like to apologize for saya ingin meminta maaf for coming late to your class yesterday. Saya ingin meminta maaf karena datang terlambat ke kelasmu kemarin. Kemudian I apologize for, saya minta maaf saya minta maaf for breaking your books. Misalnya saya minta maaf karena telah merusak bukumu. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada beberapa cara meresponnya, tergantung nanti percakapannya, konteksnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa katakan that's quite alright, tidak apa-apa. Kemudian tidak masalah, ya tidak apa-apa. Kemudian you don't need to apologize, kamu tidak perlu minta maaf. Seperti itu ya. It's not your fault, itu bukan salahmu. Kemudian don't worry about it, tidak perlu khawatir. Kemudian oh well, it's done now, oh itu sudah berakhir sekarang. Kemudian forget it, ini lupakan, no problem, tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi sisa kita saja yang melihat konteksnya seperti apa dan meresponnya atau meminta maafnya mau yang seperti apa. Kalau yang lebih resmi ya seperti ini atau lebih formal. Oke, mari kita lihat percakapannya. Lihat lagi bukunya halaman 8, see pages 8, dialog C. Good morning, sir. I would like to borrow some of these books. Your library card, please. Oh my god, I'm sorry, I forgot to bring it. So you can borrow any of these books. Jadi studentsnya ingin meminjam buku di perpustakaan. Hanya saja dia melupakan library card-nya atau kartu perpustakaannya, karena librariannya mengatakan your library card please, dia meminta library card-nya. Kemudian di sini kita perhatikan dia meminta maaf ya, karena dia membuat kesalahan dengan tidak membawa library card-nya. Jadi dia tidak bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, di sini juga percakapannya kurang lengkap, tapi Mem sudah siapkan yang lengkapnya. Karena di sini si librarian ini tidak merespon apa yang students katakan. Nah, contohnya ini ya. Nabil, hi Alfie, I'm sorry I forgot to bring your English book. That's quite alright, Nabil. You can bring it tomorrow, I have another one. Jadi Nabil ini meminta maaf sama Alfie karena dia tidak membawa buku bahasa Inggrisnya. Kemudian Alfie merespon, that's quite alright, Nabil, you can bring it tomorrow, I have another one. Jadi dia mengatakan tidak apa-apa Nabil, kamu bisa membawanya besok, saya masih punya yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau kita seseorang mengucapkan terima kasih dan mengucapkan permintaan maaf, sebaiknya kita itu merespon ya. Karena kalau kita merespon itu maknanya artinya kita menghargai atau mengapresiasi apa yang orang katakan sama kita. Seperti itu ya. Kemudian begitu juga kalau seseorang membantu kita, seseorang
memberikan kita sesuatu, kita seharusnya berterima kasih. Kemudian ketika kita membuat kesalahan, kita seharusnya meminta maaf. Seperti itu ya. Jadi materinya hari ini sampai sini saja. Thank you for your attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.